Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca Roma pasal 11 ayat 1 sampai 36. Mari kita dengarkan. Perikop sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimanakah Israel tidak memperoleh apa yang dikerjanya, tapi orang-orang yang dipilihnya telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya, seperti tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari ini sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi alat dan perangkap penyisapan dan balasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Perikop Israel tersandung masa-masa lain sama. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan bagi mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat memberikan cemburu dalam hati kaum sebangsa aku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah pendengar mereka punya api lain daripada hidup dari orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas Israel telah ditinggalkan di antaranya, untuk mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang telah dipatahkan, supaya aku dinyaukan di antara sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah firman Allah dan juga kerasannya, yaitu kerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kekalahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kekalahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tapi mereka pun akan dijauhkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk menjauhkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon pembelian dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah jangkauan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dijauhkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Perikop penyelamatan Israel. Sebab saudara, supaya kamu jangan anggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Bagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan memberikan segala kesukaan kepada Yakub. Nah, ini perjanjianku dengan mereka. Apabila aku mengumpulkan mereka mengenai Injil, mereka adalah seluruh Allah oleh karena kamu.
tapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan penghargaannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tapi sekarang oleh ketekatan mereka, demikian juga sekarang tidak taat. Mereka tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, sebab mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki kesungguhannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus. Aku serahkan segala ketakutan yang bersandar ke dalam Tuhan, sekitar berlindung. Sebab sekiranya doa-doa aku ini biarlah kena menjadi berkat. Aku berserah kepada Tuhan Yesus, tidak tahu lagi seperti